Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan informasi terkait dengan P3K Guru tahun 2021. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi terbaru seputar P3K, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, terima kasih. Langsung saja di sini terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yang akan kami berikan pada rekan-rekan semua yaitu dari postingan terbaru dari Pak Muhammad Ridwan, teman-teman. Dan ini ditujukan bagi rekan-rekan guru honorer atau peserta P3K yang sudah dinyatakan lulus nantinya dan sudah melaksanakan tugasnya. Dan di sini penjelasan dari Pak Muhammad Ridwan yaitu, tahukah Anda bahwa kontrak kerja P3K dengan PPK yaitu gubernur atau bupati atau wali kota dan lain-lain itu bersifat by name dan by address tanda tanya. Kemudian dijelaskan lagi, kinerja tak sesuai atau minta pindah tempat kerja berakibat kontrak berakhir. Jadi salah satu mengapa ada P3K Guru adalah agar tidak ada lagi yang minta mutasi, menjaga supply dan demand. Jadi sini teman-teman, Pak Muhammad menegaskan di sini terkait dengan peraturan terkait untuk kontrak kerja P3K nantinya, bahwasanya untuk melihat apakah nanti ke depan untuk P3K Guru ini itu memang tidak boleh lagi ada yang mutasi, teman-teman. Karena di sini sudah ditegaskan dari Pak Muhammad Ridwan, salah satu mengapa P3K Guru ini diadakan itu untuk menjaga supply dan demand kebutuhan guru untuk Indonesia tentunya. Karena di sini apabila nanti rekan-rekan sekalian mungkin meminta mutasi sekolah, tentunya itu akan berdampak pada kontrak atau bahkan untuk pemutusan kerja, seperti itu yang sudah dijelaskan dari Pak Muhammad Ridwan. Nah, kemudian informasi yang selanjutnya akan kami bagikan pada rekan-rekan sekalian. Ini kami dapatkan informasi dari media jpnn.com, di mana di sini dengan judul Bu Nunuk bilang peluang lulus tes P3K tahap 2 dan 3 makin besar, buat kiat suksesnya. Nah, sudah kita ketahui kemarin itu ada webinar yang diselenggarakan oleh Ditjen GTK Kemendikbud perihal untuk sukses ASN P3K 2021. Namun pada hari ini teman-teman ada lagi penjelasan terbaru dari Bu Nunuk, dan kita lihat di sini beritanya, Kemendikbudristek pasang target menyiapkan 1 juta formasi P3K Guru pada seleksi ASN 2021. Namun dari target tersebut hanya bisa tersedia sebanyak 506.252 formasi. Dari jumlah tersebut formasi yang ada pelamarnya sebanyak 322.665. Sisanya tidak ada pelamar, yang mayoritas di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Di mana Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Bu Nunuk Suryani mengungkapkan pihaknya akan berupaya agar formasi P3K 2021 sebanyak 506.252 bisa terisi penuh. Kami pastikan terisi sesuai formasi yang disiapkan pemerintah, kata Nunuk Jakarta Jumat 15 Oktober 2021. Dia menyebutkan dari formasi yang sudah terisi peserta tes P3K tahap 1 yaitu lulus formasi sebanyak 173.329. Jumlah tersebut baru sekitar 35% dari total formasi yang tersedia, yaitu sebanyak 506.255. Ini berarti masih ada sekitar 65% formasi kosong. Dari penjelasan Bu Nunuk tentunya. Kemudian jelaskan lagi, Bu Nunuk menambahkan itu peluang besar bagi peserta tes P3K tahap 2 dan tahap 3, baik dari guru honor K2, non K2, guru swasta, difabel, dan lulusan pendidikan profesi guru atau PPG. Yang belum lulus tahap 1, ayo semangat belajar. Peluang makin besar karena bisa memilih di sekolah lain tanpa ada proteksi guru induk lagi, ujarnya. Karena sudah kita ketahui juga bahwasanya untuk di tahap 2 ini aturan penguncian formasi, kemudian afirmasi untuk guru induk itu sudah tidak berlaku lagi, teman-teman. Kemudian dijelaskan lagi, Bu Nunuk membagi kiat sukses agar guru honorer bisa lulus tes P3K. Yang pertama, Bu Nunuk menyarankan para guru honorer terus mempelajari modul-modul yang diberikan Kemendikbudristek dalam program guru belajar mandiri. Kedua,
Bu Nunuk menyarankan para guru honorer mengingat kembali materi soal yang sudah dilewati saat tes tahap 1. Ini tentunya bagi rekan-rekan guru honorer yang sudah mengikuti di tes tahap pertama. Kemudian pelajari itu karena model soalnya seperti itu. Kalau para guru honor tekun dan mengingat kembali soal-soal yang kemarin diperoleh di tes, insya Allah lebih mudah lagi ikut tes tahap 2 tuturnya. Bu Nunuk mengajak seluruh peserta tes P3K tahap 2 untuk menyiapkan diri. Masih ada waktu untuk belajar sebelum ikut tes pada 8-12 November mendatang. Jadi beliau menjelaskan enggak usah ikut bimbel berbayar, pesan Bu Nunuk Suryani. Jadi itu tergantung dari pribadi teman-teman sekalian mengenai apakah mau ikut bimbel berbayar atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Jadi kiatnya sudah disampaikan oleh Bu Nunuk, pelajari kembali modul-modul sudah diberikan oleh Kemendikbudristek. Kemudian ingat kembali soal-soal yang sudah dites pada tahap pertama. Nah, itulah terkait dengan informasi untuk P3K tahap 2. Dan kemudian juga kami memberikan informasi, mungkin ini kabar gembira bagi rekan-rekan honorer terkhusus untuk Tendik teman-teman. Karena di sini yang sudah kita dengar juga di webinar kemarin bahwasanya Kemendikbudristek itu sudah mengajukan ya informasi yang kami dapat itu mengajukan formasi untuk Tendik honorer, dan juga diberitakan di sini info dari pejabat Kemendikbudristek soal P3K 2022 Tendik honorer mungkin senang, dimana tenaga kependidikan Tendik honorer yang menunggu kesempatan ikut tes P3K bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya Kemendikbudristek sudah mengusulkan formasi P3K untuk Tendik pada seleksi ASN di tahun 2022, di mana Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Bu Nunuk Suryani menjelaskan untuk seleksi P3K 2021 dan 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB tidak menyiapkan formasi untuk Tendik. Sehingga tahun ini Kemendikbudristek belum bisa mengajukan formasi Tendik di P3K 2021 karena memprioritaskan guru terlebih dahulu. Namun untuk tahun depan Kemendikbudristek berupaya agar ada formasi P3K bagi tenaga kependidikan honorer tentunya. Kami sudah mengajukan usulan formasi P3K 2022 untuk Tendik. Mudah-mudahan usulan kami dikabulkan Kemenpan RB, ujarnya di Jakarta Jumat 15 Oktober. Upaya Kemendikbudristek ini sebagai tindak lanjut atas kesepakatan pemerintah dengan panja pengangkatan guru tenaga kependidikan honorer menjadi ASN PGTK HASN Komisi 10 DPR RI, di mana salah satu rekomendasinya adalah mengupayakan guru dan Tendik honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Mana Menpan RB Cahyokumolo dalam rapat dengan Komite 1 DPD RI pada 4 Oktober 2021 juga menyampaikan rekrutmen P3K 2022 akan mengakomodir tenaga teknis administrasi termasuk Tendik. Kemudian bahkan untuk honor K2 akan diberikan kebijakan khusus agar bisa mengikuti tes P3K 2022. Dia juga menegaskan untuk 2022 pemerintah fokus pada rekrutmen P3K, sedangkan seleksi CPNS ditiadakan, dan tentunya ini mungkin disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman untuk CPNS, di mana Menpan RB juga menyebutkan formasi P3K guru yang belum diajukan tahun ini sekitar 500.000 akan diplotkan di tahun depan. Nah, itulah teman-teman terkait dengan informasi P3K yang dapat kami berikan pada kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti tes tahap 2 dan yang masih menunggu hasil pengumuman tahap Sangga, silakan ditunggu sampai dengan tanggal 20 Oktober pengumumannya teman-teman, sesuai dengan jadwal sudah rilis kemarin dari Kemendikbudristek. Sekian dari Semoga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.